Halo semuanya, perkenalkan nama saya Claudia Jennifer Tanamaltan, dan pada hari ini saya akan membawa materi singkat mengenai Patient Control Analgesia atau PCA. Pertama-tama kita akan membahas singkat mengenai nyeri. Nyeri merupakan pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat kerusakan jaringan, baik aktual maupun potensial, atau yang digambarkan dalam bentuk kerusakan tersebut. Nyeri sebagian besar merupakan manifestasi dari suatu proses patologis, dan nyeri juga merupakan salah satu alasan umum pasien untuk datang ke pelayanan kesehatan. Kita akan membahas singkat mengenai mekanisme nyeri. Dapat kita bagi menjadi transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi, di mana jika terus terjadi kerusakan jaringan atau rangsangan mekanik, termal, kimiawi, itu akan mengaktifasi mediator inflamasi. Lalu kita masuk ke transmisi, di mana mediator inflamasi akan merangsang dan mengaktifasi nosiseptor perifer. Dan stimulus nyeri akan diubah menjadi impuls listrik di ujung saraf nosiseptor atau yang kita sebut dengan depolarisasi. Setelah itu terjadi transmisi, yaitu penghantaran impuls dari saraf perifer menuju medula spinalis dan korteks. Terdapat 3 neuron di sini, yaitu neuron pertama untuk menghantarkan impuls dari nosiseptor perifer ke medula spinalis. Neuron kedua menghantarkan impuls dari medula spinalis ke talamus, medula, atau mesencephalon. Neuron ketiga menghantarkan impuls dari talamus ke korteks somatosensori area pertama dan kedua. Lalu medulasi, di mana terjadi interaksi antara endogen analgetik seperti serotonin, endorfin, norepinefrin dengan impuls nyeri yang telah masuk ke kornu posterior medula spinalis. Lalu terakhir terjadinya persepsi, di mana merupakan perasaan subjektif sesuatu yang terjadi karena impuls nyeri diterima oleh korteks dan dirasakan oleh individual tertentu. Klasifikasi nyeri kita bagi menurut sumber, onset atau durasi, derajat, dan jenis. Menurut sumber kita bagi menjadi 3. Pertama yaitu nyeri nosiseptif, nyeri yang diakibatkan oleh kerusakan jaringan baik somatik maupun visceral. Stimulasi nosiseptor secara langsung atau tidak langsung akan mengakibatkan pengeluaran mediator inflamasi dari jaringan, sel imun, dan ujung saraf sensoris dan simpatik. Kedua yaitu nyeri neurogenik yang disebabkan oleh cedera pada jalur serat saraf perifer sampai ke saraf pusat. Biasanya dirasakan seperti sensasi panas, ditusuk-tusuk, ataupun terkadang disertai hilangnya rasa. Lalu nyeri psikogenik berhubungan dengan adanya gangguan jiwa atau cemas, stres, dan depresi yang akan berangsur baik apabila pasien keadaan jiwanya kembali tenang. Lalu menurut onset atau durasi kita bagi menjadi akut dan kronik, di mana akut yaitu nyeri jangka pendek, biasanya terjadi minggu sampai bulan, biasanya kurang dari 3 bulan. Untuk kronik biasanya jangka panjang terjadi setelah atau lebih dari 3 bulan. Menurut derajat menjadi nyeri derajat ringan, yaitu nyeri yang hilang timbul, muncul terutama saat beraktivitas sehari-hari dan menghilang menjelang tidur. Nyeri derajat sedang merupakan nyeri yang terus-menerus hingga aktivitas sehari-hari terganggu dan akan hilang bila pasien tertidur. Nyeri derajat berat yaitu nyeri terus-menerus sepanjang hari, penderita tidak dapat tidur dan sering sekali terjaga akibat nyeri tersebut. Lalu menurut jenis kita bagi menjadi nyeri visceral, yaitu nyeri yang berasal dari organ internal atau organ pembungkusnya. 2 nyeri somatik, yaitu nyeri yang umumnya bersumber dari kulit atau jaringan di bawah kulit atau superficial pada otot dan tulang. Lalu terakhir yaitu revert pain atau nyeri alih, yaitu nyeri yang dirasakan di bagian tubuh yang jauh letaknya dari jaringan yang menyebabkan rasa nyeri. Bagaimana kita dapat menilai nyeri tersebut pada pasien? Kita menggunakan skala-skala penilaian nyeri. Sebagai contohnya yaitu VAS atau Visual Analog Scale, NRS atau Numeric Rating Scale, WBFS atau Wong-Baker Faces Scale, Pain Diary, McGill Pain Questionnaire. Lalu untuk tata laksana nyeri, kita menggunakan WHO Step Ladder, di mana untuk mild pain kita memberikan non-opioid dengan atau tanpa adjuvan. Moderate pain kita berikan opioid ringan dengan atau tanpa non-opioid dan adjuvan. Untuk severe pain kita berikan opioid kuat dengan atau tanpa non-opioid dan adjuvan. Untuk pasien dengan nyeri akut kita berikan dari
atas ke bawah, dan untuk pasien kronik kita berikan dari ke bawah ke atas. Nyeri akut dan kronis merupakan tantangan tersendiri karena beragamnya respon dari pasien. Tetapi tidak ada metode kontrol nyeri yang lebih baik daripada yang lain. Salah satu metode yang berkembang saat ini yaitu menggunakan Patient Control Analgesia atau PCA. Kecemasan merupakan variabel psikologis penting yang berpengaruh pada penggunaan PCA, di mana kecemasan prabedah berhubungan dengan intensitas nyeri pasca bedah, jumlah kebutuhan PCA yang akan digunakan pasien, derajat ketidakpuasan terhadap PCA, dan kualitas analgesia yang lebih rendah dari data pasien. Apa yang dimaksud dengan patient control analgesia? Yaitu cara pemberian analgesia intravena secara intermittent, sesuai kebutuhan pasien yang dikendalikan oleh pasien sendiri, dengan atau tanpa disertai infus yang kontinus. Pompa infus yang dikendalikan mikroprosesor ini menghantarkan sejumlah dosis analgesia sesuai dengan yang telah diprogramkan pada alat bila pasien menekan tombol demand. Lalu untuk apa kita menggunakan PCA? Dapat kita lihat di sini, jika pasien mengalami nyeri tanpa PCA, kita harus memanggil misalnya perawat. Perawat harus merespon dan banyak proses yang harus dijalani untuk pengeluaran analgesia. Tetapi jika pasien menggunakan PCA, pada saat pasien mengalami nyeri, pasien dapat menekan tombol pada PCA dan injeksi analgesia langsung akan diberikan tanpa menunggu proses-proses tersebut, dan pasien langsung dapat merasakan efeknya. Mekanisme dari PCA yaitu pada saat pasien mengalami nyeri, pasien dapat menekan tombol dan analgetik akan teradminister di dalam pasien, dan jika itu bekerja, pasien akan langsung merasakan efeknya yaitu tanpa nyeri. Jenis-jenis PCA yaitu pertama, Patient Controlled Intravenous Analgesia atau PCIA, dua, Patient Controlled Epidural Analgesia atau PCEA, ketiga, Patient Controlled Regional Analgesia, dan terakhir, Patient Controlled Transdermal Analgesia. Analgetik melalui rute apapun, misalnya oral, subkutan, epidural, kateter saraf perifer, atau transdermal, dapat dianggap sebagai PCA jika pemberiannya segera sesuai permintaan pasien dan cukup dalam kuantitas. Lalu variabel dasar dari PCA kita bagi menjadi 5, initial loading dose, demand dose, lockout interval, background infusion, dan 1 hour and 4 hour limits. Initial loading dose merupakan kemungkinan titrasi dari obat ketika diaktifasi oleh petugas medis. Tujuannya untuk mencapai MEAC atau Minimum Effect Analgesic Concentration atau untuk memberikan dosis breakthrough. MEAC sendiri merupakan konsentrasi analgetik terkecil yang diperlukan untuk menghilangkan nyeri, di mana MEAC setiap individu berbeda-beda. Demand dose merupakan kuantitas obat analgetik yang diberikan pada pasien saat tombol permintaan ditekan. Demand dose sebaiknya harus dapat menghasilkan analgesik pada satu kali demand, di mana bila demand dose terlalu kecil akan menciptakan frustrasi, dan bila demand dose terlalu besar dapat bersifat toksik. Lalu kita bahas mengenai lockout interval, di mana merupakan mekanisme pengaman untuk membatasi frekuensi pemberian bolus PCA yang diminta pasien. Lockout interval sendiri adalah pencegahan terjadinya overdosis. Jarak waktu di mana mesin tidak akan mengeluarkan obat sesuai demand dose, bahkan jika pasien memencet tombol permintaan setelah permintaan yang sukses sebelumnya. Background infusion yaitu infus obat yang diberikan dengan laju konstan tanpa memperhatikan apakah pasien mengaktifkan demand dose atau tidak. Lalu terakhir yaitu dose limits, di mana batas maksimum jumlah dosis PCA yang dapat diberikan pada suatu periode tertentu, biasanya diatur 1 jam dan 4 jam. Berikut merupakan contoh-contoh obat yang biasa dilakukan untuk PCA. Dapat kita lihat di sini ada jenis opioid, demand dose-nya, lockout-nya, dan continuous basal. Obat-obat untuk PCA biasanya merupakan golongan opioid tunggal atau dapat dikombinasikan dengan obat golongan lain seperti ketamin, ondansetron, dan dexamethasone, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas analgesia dan atau mengurangi efek sampingnya.
Apa indikasi penggunaan PCA? Yaitu pertama untuk operasi mayor dan NPO atau nothing per oral, untuk nyeri kanker, untuk marked incident pain, dan untuk pasien yang siap diedukasi cara penggunaan PCA. Kontraindikasinya yaitu pasien dengan kecerdasan yang kurang, seperti kesulitan untuk mengerti atau belajar, pasien dengan penurunan kesadaran atau kebingungan, pasien dengan masalah koordinasi atau kelemahan motorik, seperti pasien yang tidak dapat menggunakan remote PCA, dan pasien usia muda atau anak-anak. Berikut merupakan faktor yang mempengaruhi efektivitas dari PCA, seperti usia, berat badan, dan jenis kelamin. Kebutuhan opioid orang dewasa berkurang seiring dengan pertambahannya usia, tetapi berat badan dan jenis kelamin tidak berkorelasi dengan konsumsi opioid. Lalu kedua, toleransi terhadap opioid dan nyeri kronik. Toleransi opioid dan nyeri kronik meningkatkan kebutuhan, tetapi pemberian secara regional analgesia dan terapi adjuvan dapat mengurangi kebutuhan ini. Pasien postoperasi dengan pemakaian opioid secara kronik kemungkinan memerlukan penambahan kebutuhan analgesia. Terakhir itu faktor psikologis dari pasien. Rasa takut dan bingung pada pasien akan meningkatkan kebutuhan akan obat opioid pada PCA. Tetapi pasien yang memperoleh intervensi dari keluarga dan orang yang berpengaruh pada hidupnya akan memperoleh nilai nyeri yang lebih rendah. Apa saja keuntungan penggunaan PCA? Pertama, lebih terindividualisasi, di mana setiap pasien memiliki variabilitas respon terhadap opioid tersendiri, sehingga dengan penggunaan PCA dosis dan titrasi dari obat-obat tersebut akan lebih terindividualisasi sesuai dengan demand dari pasien. Kedua, yaitu mekanisme dosis terkontrol, di mana kita tahu bahwa PCA menggunakan lockout interval untuk mencegah terjadinya overdosis. Selain itu, adanya juga sistem kontrol umpan balik negatif dan menambah sistem keselamatan untuk menghindari depresi pernafasan. Saat pasien tersedasi akibat pemberian opioid menggunakan PCA, pasien tidak akan mampu menekan tombol untuk menerima dosis opioid yang lebih banyak lagi. Ketiga yaitu tingkat kepuasan pasien yang lebih tinggi dalam mengontrol nyeri. Keempat yaitu efektivitas analgesia yang lebih baik dibandingkan dengan menggunakan sistem analgesia yang konvensional. Lalu kita bahas mengenai kekurangan dari PCA. Pertama, tidak semua pasien dapat mengerti instruksi yang perlu diketahui untuk mempertahankan keamanan dan efektivitas penggunaan mesin-mesin PCA. Kedua, potensi terjadinya kesalahan dosis opioid. Hal ini berhubungan dengan faktor alat, faktor petugas medis yang meresepkan atau memprogram, dan penggunaan PCA membutuhkan biaya yang lebih tinggi. Terakhir yaitu kita dapat melihat di sini adanya PCA Safety Checklist, di mana kita membagi menjadi dua, yaitu PCA Pump Initiation, Refilling, or Programming Change, dan PCA Check setiap pergantian shift. Pada bagian pertama dapat kita lihat yaitu termasuk checklist untuk faktor resiko yang dapat meningkatkan depresi pernafasan seperti obesitas atau kekurangan berat badan ataupun kondisi-kondisi seperti asma, COPD, sleep apnea ataupun pasien dengan usia lanjut. Kedua yaitu asesmen kognitif pada pasien yang akan menggunakan PCA, di mana biasanya pasien pediatrik tidak cocok untuk menggunakan PCA. Ketiga dapat kita lihat yaitu pasien telah dijelaskan mengenai informasi dan tujuan penggunaan PCA secara jelas dan dapat dimengerti. Lalu berikutnya kita dapat melihat bahwa dibutuhkan 2 tenaga kesehatan untuk mengecek PCA. Pertama, menurut identitas pasien, lalu apakah pasien mempunyai alergi, lalu obat yang akan dimasukkan dan konsentrasinya, lalu apakah ada dosis adjustment untuk pasien, lalu PCA pump, pengaturan PCA pump, lalu terakhir yaitu pasien harus dimonitor dengan pulse oximetry dan juga kapnografi.
Yang bagian sebelah kanan kita dapat melihat yaitu asesmen kepuasan pasien berupa level nyerinya, alertness pasien, ataupun adekuasi dari ventilasi. Kedua yaitu setting dari PCA pump, apakah sudah diverifikasi atau tidak. Ketiga yaitu elektronik monitor diverifikasi seperti pulse oximetry dan kapnografi. Terakhir yaitu asesmen dari pasien atau asesmen dari kondisi pasien berdasarkan dokumentasi yang dilakukan selama shift yang sebelumnya. Demikian presentasi saya, terima kasih banyak.